Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu guru sekalian. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian. Hari ini kita akan menyaksikan aksi nyata dari rekan kita Bapak Halungan Simbolon yang membahas tentang menyebarkan pemahaman budaya positif. Kepada Bapak Halungan Simbolon, silakan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Risatri Aswina. Hari ini kita akan melaksanakan penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah SD Negeri 101855. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 101855 dan rekan-rekan guru yang berada di sini. Baik, saya akan memaparkan pemahaman tentang budaya positif yang saya pelajari dalam modul guru penggerak modul 1.4. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Itu adalah pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi tugas kita saat ini sebagai guru adalah memerdekakan murid. Bagaimana cara kita memerdekakan murid? Yaitu salah satunya dengan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, nanti yang akan kita pelajari dalam pemaparan ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang disiplin positif. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang motivasi perilaku manusia. Selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Inilah yang akan saya sampaikan dalam aksi nyata saya. Baik, nanti pada akhir sesi nanti saya juga berharap kita semuanya belajar untuk membuat keyakinan kelas. Di sini saya sudah siapkan kartonnya dan juga kertas warna-warni serta spidol warna-warninya. Bagaimana nanti proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti setelah ini harapan saya kita dapat menerapkan tidak hanya disiplin positif, namun juga keyakinan kelas kita pada tahun ajaran baru nanti sudah terrealisasi di dalam kelas kita masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada kata berdiferensiasi di sini. Dalam perubahan pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita menerapkan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini saat ini sedang saya pelajari di modul 2.1. Nah, di sini nanti kita akan belajar diferensiasi itu ada 3. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Bagaimana nanti kita membuat diferensiasi, kita akan belajar dulu tentang menerapkan disiplin positifnya terlebih dahulu. Baik, tujuan penerapan disiplin positif ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Teori murid. Demikian juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ketika kita berpikir bahwa penguatan positif ini seluruhnya efektif dan bermanfaat, belum tentu. Nanti kita belajar lagi apa sebenarnya ilusi tentang teori kontrol ini. Nah, selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kritik dan membuat rasa bersalah ini terkadang juga kita terapkan kepada anak-anak kita di dalam kelas. Sehingga terkadang kita berpikir bahwa itu akan menguatkan karakter anak. Namun ternyata bahwa ini dapat membuat anak-anak karakternya merusak karakter anak. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Kita selalu berpikir bahwa orang tua, guru selalu berpikir bahwa ketika kita bisa memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Ya. Inilah yang kita pelajari tentang miskonsepsi tentang teori kontrol guru ini. Baik, kita selanjutkan. Kita akan belajar tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti apa sih stimulus respon? Nah, stimulusnya adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya atau teori kontrolnya bahwa tidak semua kebutuhan kita itu adalah berbeda. Satu dengan yang lain kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Belum tentu kita dapat melihat sesuatu dengan cara pandang atau sudut pandang yang sama. Tentunya dalam melihat atau memandang sebuah persoalan, kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Kita dapat memandang dari sudut pandang korban, kita dapat melihat dari sudut pandang pelaku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, inilah yang artinya kita memaksa. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Kita memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Padahal dalam teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah stimulus dan responnya. Padahal dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ini adalah dalam teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk siswa kita untuk belajar, dan kita membujuknya, kita merasa bujukan kita gagal, maka kita akan melakukan pemaksaan terhadap dia agar dia mau belajar. Padahal seharusnya dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus memberikan pilihan-pilihan kepada siswa kita. Apa yang dia mau pelajari, apa yang dia mau pahami, apa tujuan belajarnya. Selanjutnya, model berpikir menang dan kalah. Siapa menang, siapa kalah. Ini adalah stimulus respon. Kalau kamu berjuang, pasti kamu menang. Belum tentu orang berjuang menang. Belum tentu orang yang tidak berjuang juga kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Di dalam teori kontrol ini kita mulai berpikir win-win solution. Kita berpikir bahwa semua dapat kita menangkan. Baik guru, baik anak, baik orang tua, kita berpikir bahwa semuanya dapat dimenangkan dalam teori kontrol. Kita lanjutkan, disiplin positif. Disiplin berasal kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Itu adalah disiplin positif. Dalam penerapan disiplin positif, tidak ada yang namanya reward, tidak ada yang namanya ancaman, tidak ada yang namanya hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah tujuan kita sebagai pendidik, menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, serta berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lanjutkan, nilai-nilai kebajikan.
Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di Medan sama halnya dengan nilai-nilai kebajikan di Papua. Sama halnya nilai-nilai kebajikan di Malaysia ataupun di luar negeri. Dalam pendidikan Indonesia kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang berisi nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan saat ini di dalam proses pendidikan kita. Namun, IBO Primary Years Program ini diambil dari program dari Eropa, memiliki nilai-nilai yang kebajikan yang hampir sama, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau kita bandingkan yang dua ini, semuanya ada di dalamnya ini. Demikian pula dengan keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan tidak memberikan yang terbaik dari dalam diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas yang akan kita rancang itu sesuai berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pelajari ini. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Pengertian kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini bertahan hidup. Manusia harus mampu untuk bertahan hidup. Oleh karena itu dia harus mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ketika manusia kebutuhan dasar bertahan hidup ini tidak terpenuhi, maka akan ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Demikian juga yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada menyangkut dengan rasa diterima atau diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ketika kita ditolak dalam suatu kelompok, maka nilai atau kebutuhan dasar kita tentang kasih sayang dan rasa diterima ini hilang, dan pasti kita mencari bagaimana agar kita mendapatkan kebutuhan dasar kita ini. Selanjutnya, kebutuhan dasar akan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ketika kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar diri kita tentang penguasaan ini, maka kita juga akan berperilaku yang kurang baik. Demikian juga kebebasan. Kita perlu bebas, kita perlu mandiri dan memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mengendalikan dirinya. Ini adalah kebebasan kita. Kita tidak mau dikekang oleh orang lain. Kita tidak mau diatur oleh orang lain. Yang kita mau adalah kita diberikan pilihan. Apa yang kita yakini dan apa yang kita mau. Demikian juga kebutuhan dasar kesenangan. Ada bermain, humor, antusiasme, tertawa. Orang yang tidak pernah tertawa, mungkin dia tidak akan pernah merasa senang. Ekspresi kesenangan itu adalah tertawa. Orang yang senang, pasti dia mau bermain. Walaupun permainannya beda-beda. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik atau berada di luar diri manusia itu sendiri.
dan motivasi intrinsik atau berada dari dalam diri manusia itu sendiri. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita takut dihukum. Maka itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi intrinsik. Namun motivasi intrinsik itu adalah kita menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Contoh, kalau kita percaya bahwa seorang guru itu harus menunjukkan perilaku tutur kata yang baik, maka kita akan melakukan itu dalam kehidupan kita. Lagi, seorang guru itu kalau dia percaya bahwa harus menjadi contoh bagi murid-muridnya dalam perbuatan, maka dia akan menunjukkan perbuatan yang dapat menjadi contoh bagi murid-muridnya. Itu adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik lagi namanya. Baik, selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tentunya tidak tahu apa yang terjadi dan tidak pernah dilibatkan dalam penerapan hukuman ini. Hukuman ini bersifat satu arah antara guru dan murid, antara kepala sekolah dan bawahan, antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik. Ini bersifat satu arah karena tidak pernah dilibatkan di dalamnya. Berupa hukuman fisik atau psikis. Ini bisa kita menghukum dengan berdiri di depan kelas, pompa 5 kali atau 10 kali, lari lapangan 100 kali. Hukuman ini biasanya yang sudah di luar nalar. Dan hukuman ini biasanya tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Dengan konsekuensi ini murid tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Guru selalu melihat murid ini mana yang salah, mana yang benar. Ini adalah konsekuensi. Nanti kita belajar. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini kita hanya menuntun murid untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Ketika murid tidak bisa belajar matematika, maka yang tahu tentang dirinya kenapa tidak bisa belajar matematika itu adalah dirinya sendiri. Kita sebagai guru hanya menuntun dia agar dia terbuka mengatakan bahwa saya tidak bisa belajar matematika. Seperti itu. Jadi restitusi ini sangat baik dilakukan di dalam pendidikan. Sehingga nanti kita belajar tentang segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan belajar 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada juga manajer. Di posisi mana kita? Penghukum ini biasanya bersuara keras, lantang, mukanya ketat, tegak, tegas. Itu biasanya penghukum. Pembuat rasa bersalah biasanya suaranya lembut, namun istilahnya nyelekit kalau berkata-kata. Dan selalu seperti menyalahkan orang lain. Teman ini biasanya terlihat seperti tidak ada jarak antara guru dan murid. Dan teman ini biasanya murid tidak memiliki respek terhadap gurunya karena sudah menganggap teman. Sementara pemantau ini biasanya gurunya selalu bawa kemana-kemana ini bawa catatan. Selalu mencatat kesalahan muridnya ini. Selalu mengatakan kepada muridnya, kamu sudah melakukan ini dan kamu harus melakukan ini sebagai konsekuensinya. Sementara manajer ini adalah mencoba berdiskusi dengan murid tentang apa yang terjadi pada dirinya. Dan menuntun murid itu untuk meraih yang terbaik dalam dirinya. Itu adalah manajer.
Kita memanage artinya mengatur emosinya, perilakunya, bagaimana kita menetralkan itu semuanya. Disinilah perilaku yang diharapkan sebagai guru, yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak mengenakan atribut lengkap saat upacara bendera. Kita bisa lihat bagaimana posisi kontrol penghukum langsung memberikan hukuman hormat bendera selama 1 jam. Ada tanda seru, berarti tandanya perintah. Ya, ini adalah penghukum, pembuat rasa bersalah. Seperti ini dia. Berapa kali ibu bapak guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Jadi murid merasa dirinya sudah mengecewakan gurunya. Ya, ini adalah pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak dan ibu guru ya, sekali ini saja. Atau, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan ulangi lagi ya. Ini adalah teman. Artinya ketika murid kita bersalah, kita selalu memberikan ruang untuk memaafkan dia tanpa berusaha untuk mengubah perilaku yang salah itu. Ini adalah posisi teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Ada tanda tanya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Tanda seru. Artinya kita bertanya dan kita memerintah. Itu adalah posisi kontrol memantau. Selanjutnya adalah posisi kontrol manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi kontrol manajer. Kita dapat mengontrol siswa kita. Ya, kita dapat mengontrol siswa kita. Baik, sekarang kita coba untuk mencari tahu. Ini posisi kontrol apa dia, di mana dia berada ini. Seorang guru yang selalu mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Dia berada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Oke, selanjutnya. Ada seorang guru yang selalu mengatakan, apa rencana kamu menyelesaikan masalah ini? Berarti dia pada posisi kontrol manajer. Baik, selanjutnya. Kalau ada guru yang selalu berkata, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Teman. Selanjutnya, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Selanjutnya kita belajar mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Ya, oke. Sebelum kita lanjut, karena sudah mulai ngantuk, maka kita ice breaking dulu sebentar. Oke, ice breakingnya adalah jika, maka. Sebelah sini akan berpikir tentang satu kalimat kata jika. Kalimat kata dengan menggunakan kata jika. Diawali dengan kata jika. Dan bagian sebelah sini akan memikirkan satu kalimat diawali dengan kata maka. Ya, diawali dengan kata maka. Saya akan menunjuk orangnya, maka dia akan menjawab apa yang ada di kepalanya. Contohnya, jika saya lapar, maka saya makan. Seperti itu dia. Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke, coba Ibu Depi. Jika makan, buanglah sampah pada tempatnya. Jika makan, maka buanglah sampah pada tempatnya. Ibu Johanna, apa yang dipikirkan dengan maka? Tidak usah digabungkan dengan kata Ibu Depi. Yang telah kamu pikirkan, apa yang dipikirkan? Maka tempat itu akan bersih. Nyambung ya. Sekarang tidak boleh dipikirkan, tidak boleh disambungkan. Apa yang sudah dipikirkan itu saja diucapkan, ya. Jangan digabung lagi. Oke, Ibu Linda. Jika kita haus akan minum. Irma. Maka nggak haus lagi. Ya, itu sudah digabung. Seharusnya tidak seperti itu. Oke. Ini berbeda.
Iya. Makanya. Otomatis berbeda. Yang kamu pikirkan, yang Ibu Irma pikirkan dengan yang Ibu Linda pikirkan, itu berbeda kan? Oke, Ibu Wina. Jika saya terlambat datang ke sekolah, Ibu Alam? maka saya bahagia. Ya, nggak ada nyambungnya. Karena itu yang dipikirkannya. Coba Ibu Kepala Sekolah. Coba. Jika apa? Jangan Ibu, jangan lagi Ibu bilang maka. Makanya ada di posisi sini. Jikanya ada di posisi sana. Oke? Yuk, kita ulang lagi lebih semangat. Ibu Linda. Jika saya pergi, Oke. Ibu Alam. maka saya akan datang. Tidak apa-apa tidak nyambung. Tidak apa-apa tidak nyambung. Oke, iya nggak apa-apa. Oke, sekarang kita tukar. Sebelah kiri saya akan memikirkan kata jika dan sebelah kanan akan memikirkan kata maka. Satu kalimat diawali dengan kata jika dan satu kalimat diawali dengan maka. Nggak perlu nyambung. Sekarang pikirkan dan otomatis keluarkan itu. Tidak perlu disambung-sambungkan. Tidak ada jeda untuk berpikir. Tidak ada jeda untuk berpikir. Ini spontan huhui. Oke? Siap? Karena yang baru masuk Ibu Biring, silakan Ibu Biring. Ya, jika. Jika saya pergi, Ibu Wina. maka saya akan tertawa. Jika saya pergi maka saya akan tertawa. Oke. Ibu Devi. Stop, sorry. Ibu Johanna. Jika saya bermain, Maka Ibu Devi. saya mau tidur. Ada ya? Saya mau tidur. Ya, ada orang bermain sambil tidur. Ya, seperti itu ini adalah ice breaking yang singkat. Yuk kita lanjutkan lagi. Sudah lagi kembali 5 watt? Sudah. Sudah ya. Oke, kalau tidak kita lanjutkan lagi ice breakingnya. Boleh, silahkan. Makanannya juga boleh dimakan. Tidak ada persoalan. Oke, kita akan melanjutkan mengapa harus keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan. Ya. Oke. Ada peraturan yang mengatakan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2. Ya. Apa dasar keluar peraturan seperti ini? Untuk keamanan dan keselamatan kita. Ya. Ini adalah keyakinan kita. Sehingga ketika saya pergi ke Pancur Batu, maka saya menggunakan helm. Bukan karena takut ditilang polisi, tapi untuk keselamatan dan keamanan saya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada waktu COVID. Kesehatan. Itu untuk kesehatan kita. Kita percaya bahwa COVID-19 itu dapat membunuh kita. Sehingga kita dengan sadar diri ketika keluar atau ketika kita pergi ke tempat-tempat yang ramai, maka selalu menggunakan masker. Tidak perlu polisi mengatakan balik maskernya mana atau dihukum polisi. Orang yang sadar akan melakukan itu sendiri. Nah, itu adalah keyakinannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini kan tidak ada hukuman ini ya. Biar tidak ketinggalan informasi. Artinya kita butuh yang namanya peraturan. Bukan peraturan. Kita membutuhkan informasi untuk diri kita sendiri. Ini adalah disiplin diri kita. Nanti tiba-tiba disuruhnya kami makan ke restoran sana, aku nggak tahu, nanti aku ketinggalan. Rugi. Nah, disiplin diri kita. Ketika kita berdisiplin diri, maka kita akan selalu datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik lah adanya keyakinan kelas ini.
Kita kembali kepada nilai-nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan yang ada. Makanya banyak orang yang melanggar peraturan menggunakan helm ini. Sehingga ditilang polisi karena dia tidak meyakininya untuk menjaga dirinya tetap aman. Ya, tetap sehat. Ya, sehingga banyak orang waktu COVID-19 banyak yang mati karena tidak melakukan anjuran pemerintahan, karena dia tidak yakin bahwa COVID-19 itu ada. Sama halnya dengan kepercayaan kita, keyakinan kita. Kita meyakini Tuhan kita itu ada sehingga kita beribadah kepadanya tanpa dipaksa orang lain. Ya, undang-undang kita memberikan kebebasan untuk kita meyakini sesuatu agama. Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan seluruh ASN harus beragama salah satu agama, itu tidak ada paksaan. Agamamu kamu jalankan sesuai dengan keyakinanmu. Ini adalah keyakinan. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Ini akan kita ubah dari apa yang dibuat anak-anak ini, saya ubah menjadi lebih bersifat abstrak di sebelah sini. Ya, bersifat abstrak dia. Supaya apa bersifat abstrak? Supaya tidak terlihat hukumannya ada di dalam. Itu adalah fungsi bersifat abstrak ini. Hukuman itu dia lebih jelas apa isinya. Yang tidak mengerjakan PR jangan masuk ke dalam kelas saya selama 2 minggu. Itu hukuman, itu konsekuensi yang kita berikan kepada anak-anak. Sehingga keyakinan itu harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Apa pernyataan universalnya? Kalau kita buat keyakinan kelas kita, contohnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pernyataan universalnya apa? Apa pernyataan universalnya, Bu? Tadi, coba kita kembali ke pernyataan universal tadi ya. Apa tadi pernyataan universalnya? Ini kan? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang kita mau terapkan kepada anak-anak kita ketika kita menerapkan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, kita lanjutkan. Dibuat dalam pernyataan positif, tidak menggunakan kata yang negatif. Ada kata jangan atau tidak di dalamnya. Dibuat sepositif mungkin sehingga anak-anak itu selalu berpikir positif. Jangan pakai kata negatif. Jangan buang sampah di kelas ini. Itu negatif. Pernyataan yang negatif itu. Tapi ketika kita buanglah sampah pada tempatnya dan kita taruh tempat sampah di situ, itu sudah menunjukkan pernyataan yang positif. Terus sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Peraturannya sampai 2 lembar karton seperti ini keyakinan kelasnya. Anaknya bingung keyakinan mana yang sudah aku langgar ini. Ketika kita lakukan restitusi, kita tanya keyakinan mana yang sudah kamu langgar. Dia bingung nyari 1 sampai 100. Yang mana ini keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Cukup sedikit saja. Tapi itu berupa pernyataan universal. Sesuai dengan kondisi kelas. Sehingga anak harus kita libatkan. Apa yang terjadi pada diri anak? Kondisi kelas kita. Warga kelas itu adalah guru dan murid. Itu adalah warga kelas. Jadi harus sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Sehingga mudah diterapkan. Lah kalau anak kita seolah-olah malas untuk berhitung, bagaimana cara kita supaya dia mau berhitung? Ya kita buatlah games berhitung. Seperti itu dia. Supaya sesuai dengan kondisi kelas. Sewaktu saya membuat keyakinan kelas di kelas 5 ini, pendidikan agama Kristen, ada salah satu anak menuliskan tidak ada PR. Dan saya buat ke dalam pernyataan positifnya adalah tugas dikerjakan di sekolah. Berarti kan tidak ada PR. Dia meminta tidak ada PR. Tugas dikerjakan di sekolah. Sehingga kalau tugasnya belum selesai, maka dia harus meluangkan waktunya, mengorbankan waktu istirahat
haknya untuk menyelesaikan tugas karena permintaan dia, karena dia yakini bahwa PR itu memberatkan dirinya. Seperti itu dia. Terus semua warga sekolah, kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Mau dia blow on, mau dia autis, mau dia anak berkebutuhan khusus, semua harus kita libatkan. Karena dia juga punya kebutuhan dan keyakinan dirinya sendiri. Kita lanjut, ini adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, saya katakan ini memang ada urutannya. Tapi dalam penerapannya kita tidak perlu mengikuti aturan ini. Karena dalam kasus-kasus tertentu, terkadang kita bisa memulai dari ujung dulu, baru ke bawah, baru ke samping. Yang jelas dia berbentuk segitiga. Ya. Tapi yang pertama kita akan pelajari validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Boleh kita menstabilkan identitas dulu, baru kita memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Boleh. Boleh juga kita menanyakan keyakinan dulu, baru kita menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah. Boleh, karena ini adalah segitiga sama sisi. Panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya juga sama. Itu adalah segitiga restitusi. Ya, contoh penerapannya, menstabilkan identitas. Kita bisa katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti. Saya sering melakukan kesalahan. Ibu kepala sekolah juga sering. Ustadz pendeta pun sering melakukan kesalahan. Jadi setiap orang pasti ya melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sehingga ketika anak itu salah dan dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, dia tidak lagi gentar, dia tidak lagi menarik dirinya bahwa dia itu adalah orang yang paling bersalah. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kita bisa katakan kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Atau kita bisa katakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kita bisa katakan waktu anak mencuri atau waktu anak mengambil barang orang lain. Ini bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya kita tanyakan keyakinan kelas. Ketika kita sudah buat keyakinan kelas ini, maka kita kembalikan dia kepada keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tentang mencuri? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati tentang mengerjakan tugas? Dan dia akan kembali kepada keyakinan kelas kita. Dia akan melihat kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap anak tidak akan pernah mau dia menjadi, aku mau jadi begal aja lah, nggak pernah. Pasti dia mau, aku menjadi orang yang berguna, atau aku mau jadi orang dokter, aku mau jadi seorang pilot. Nah, disinilah kita kembalikan ke keyakinan kelas. Kalau mau jadi pilot, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Sehingga anak tidak merasa terdoktrinisasi atau tersalahkan di dalamnya. Mereka yang akan mencari solusi atas persoalannya sendiri. Oke, kita lanjut. Menstabilkan identitas. Kita lakukan berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari suatu proses pembelajaran. Tidak akan pernah betul, tidak akan pernah benar kalau tidak ada salah. Ya, itu yang harus kita yakini. Sama, kita juga tidak ada yang betul atau tidak ada yang benar kalau tidak ada yang salah. Contohnya, berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Inilah kita stabilkan identitasnya. Kita lanjutkan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Kebutuhan 5 dasarnya tadi mungkin ada yang tidak terpenuhi, sehingga kita validasi kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di dalam diri anak ini. Kita bisa katakan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kita validasi tindakan yang salah. Seolah-olah kita membenarkan tindakannya yang salah itu. Namun pada saat nanti kita menanyakan keyakinan kelas, maka dia akan tahu sendiri bahwa yang sudah dia lakukan itu adalah kesalahan. Nah, kita menanyakan keyakinan ini berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita bangun lagi diri anak itu untuk memiliki keyakinan-keyakinan universalnya. Kita bisa katakan apa keyakinan kelas kita? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita bisa katakan banyak sekali pertanyaan yang jelas. Pada prinsipnya kita harus berdasarkan pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Selanjutnya ini adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Ya, among. Among ini diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Namanya sistem among. Kalau orang Jawa, among ini apa sih artinya Bu Lin? Dari kata momong, ya kan? Apa kerjamu? Ngemong, ya kan? Ngemong anak, mengasuh anak. Ya, among ini adalah asuh manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, sistem among ini yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah semboyan pendidikan Republik Indonesia, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Nah, kita dalam logo ini ada kata tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Sehingga pendidikan guru penggerak itu menuntun guru untuk menghamba pada murid. Jadi kalau dalam prinsip pendidikan itu, guru adalah hamba murid. Hamba itu harus memenuhi kebutuhan tuannya. Baik, ini adalah rancangan tindakan saya, tindakan aksi nyata saya. Ada latar belakang, ada tujuannya. Latar belakangnya belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berhubungan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, dan lain sebagainya. Tujuannya dapat menambah pengetahuan tentang budaya positif, dapat membentuk motivasi intrinsik guru menerapkan budaya positif, dan dapat membentuk motivasi intrinsik pada siswa dalam menerapkan budaya positif lewat keyakinan kelas. Tolak ukurnya terlaksananya penyebaran pemahaman yang hari ini saya sudah lakukan. Terciptanya keyakinan kelas. Setelah ini kita akan belajar untuk membuat keyakinan kelas. Seterusnya warga sekolah saling berintegrasi, saling berhubungan satu dengan yang lain, menjalankan keyakinan sekolah. Segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan sekolah. Lini masa ada di 11 Juni 2024, ada di 11 Juli 2024 dan 5 Juli. Dukungan kepala sekolah, Ibu sudah hadir, rekan sejawat juga sudah hadir, wali kelas, Bapak Ibu guru kelas semuanya, ada murid, dan perlengkapan membuat keyakinan kelas. Sekarang saya sudah terima kasih, sekarang kita belajar untuk membuat keyakinan kelas. Sudah mempunyai kertas berwarna-warni, ya, dan pulpen berwarna-warni. Boleh Bapak Ibu pilih warna apa menjadi kesukaan Bapak Ibu. Yang pertama, Kami yang nggak boleh. iyalah. Yang pertama,
kelas yang menurut kita adalah kelas yang ideal menurut kita itu seperti apa sih? Iya. Kelas yang ideal itu seperti apa menurut kita? Satu kata aja kan? Iya. Bisa nyontek. Boleh. Satu kata boleh, satu kalimat boleh. Oke, kasih lemnya Bu. Itu di depan Ibu. Apa kelas apa tadi? Kelas yang ideal. Nggak nampak Bu? Nih, Ibu kertasnya warna kuning, pulpennya warna kuning, nggak nampak lah Bu. Tempel di depan. Tulis namanya ya. Betul-betul kayak elko ini. Iya iyalah, biar bisa kita baca. Iyalah. Aku miring aja ya. Ya. Kelas yang ideal. Menurut Ibu seperti apa sih? Yuk, ini lemnya. Hah? Satu kata saja. Di sini ya Bu. Di papan kita buat nih. Oke, yuk. Silakan ditempel. Oke. Yang belakangan saya minta untuk membacakannya. Ya, nanti kita lakukan seperti ini kepada murid supaya murid juga bisa membacakannya. Tulis namanya Bu Depi. Oh, kalau kami ingat, kamu nggak usah tulis nama, yuk. 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 Menurut Ibu Depi, gitu dia. Kelas yang ideal itu adalah Menurut Ibu Risa, kurang sana. Ya. Menurut Ibu Risa, kelas yang nyaman itu, kelas yang Ideal itu tenang. tenang. Kalau Ibu Linda harus nyaman, Bapak Riko rapi. Kalau Ibu Keksek cantik, rapi, bersih. Kalau Ibu Irma rapi. Iya. Kalau Ibu Era kelas yang itu teratur, bersih. Dan Ibu Johanna bersih dan rapi. Kalau Ibu Wiring bersih. Kalau saya sendiri bersih dan tertib. Baik, terima kasih Ibu Depi. Tepuk tangan untuk Ibu Depi. Sekarang ternyata kita mempercayai, seluruh guru yang hadir di sini mempercayai ada satu hal yang mayoritas kita percaya, yaitu kelas harus bersih, rapi. Itu adalah kepercayaan kita. Ya, itu adalah kepercayaan kita. Kita memikirkan kelas kita yang ideal itu adalah kelas yang bersih, kelas yang rapi. Seperti itu adalah kelas yang ideal. Ada juga yang berpikir kelas yang tertib, harus nyaman. Nyaman itu berarti semuanya ada di dalam. Rapinya iya, tertibnya iya, amannya iya. Ya. Ini adalah nyaman. Berdasarkan impian kelas kita ini, sekarang saya tuliskan. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan, jangan lupa tulis namanya, menuliskan apa yang perlu atau apa yang kita yakini tentang kelas itu. Kita maunya murid kita itu seperti apa? Murid kita itu seperti apa? Kita maunya yang ada di pandangan kita itu, kita mau murid itu seperti apa? Ini bayangannya ke murid. Iya, ini sekarang bayangannya ke murid. Maunya kita murid kita itu seperti apa? Karena kita adalah guru. Cukup satu kalimat satu orang. Satu. Terima kasih. Sekarang kita baca. Menurut Ibu Johanna, murid yang ideal itu bayangannya sebagai murid adalah murid yang disiplin diri. Menurut Ibu Biring, murid itu harus berhasil. Berhasil dalam semua hal ini ya. Menurut ini siapa nih tulisannya nih? Oke, Ibu Irma, murid itu harus berpakaian rapi dan bersih. Ini dari segi penampilan, ya. Menurut Ibu Linda, murid itu pintar, harus pintar, bagus. Ini Ibu Dewi juga cerdas. Orang ini satu hati ini. Ya, oke. Menurut Pak Riko dengan Ibu Johanna satu hati, bertanggung jawab dan disiplin. Ya. Menurut Ibu Kepsek pintar. Wah, Ibu Kepsek. Iya.
Menurut Ibu Risa harus disiplin dan teratur. Ya, menurut Ibu Era, murid kita harus berhasil mengikuti pelajaran. Ya. Oke. Ini adalah yang kita impikan dari murid-murid kita. Sekarang kita buat sebuah keyakinan kelas agar ini dan ini bisa tercapai. Apa yang harus kita buat? Boleh kita menggunakan kalimat negatif pun sekarang masih boleh. Karena nanti saya akan tuliskan di sini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Boleh menggunakan, sekarang masih boleh menggunakan kata jangan. Nanti kita ubah ke kalimat yang positifnya di sini. Oke? Hadir tepat waktu. Tuliskanlah dulu. Bukan saya. Ya. Keyakinan kelas. Tuliskan dan kita tempel di sini ya. Tuliskan gelarnya. Tuliskan namanya. Keyakinan kelas. Oh ini awak murid? Iya. Keyakinan kelas. Untuk mencapai murid yang teratur dan disiplin, murid yang disiplin dan berhasil, murid yang pintar mengikuti pelajaran, dan murid yang berpakaian bersih dan rapi. Apa yang kita buat? Apa kita buat? Enggak apa-apa. Belum ini. Oke. Hadir tepat waktu. Ya, ke murid, ke kelas. Ke kelas otomatis kita dan murid. Karena warga kelas, guru dan murid. Iya. Iya. Enggak mesti. Yo, cukup sedikit saja Bapak Ibu. Di bawah ya, Dek. Kai. Ya. Oke. Nggak apa-apa, masih bisa kok itu. Nggak perlu bantuan baca-bacaan lagi, Pak. Sabar dulu. Iya, kalau tahu sesuatu mencuri. Jadi terkirim ke mana tadi kita bantuin? Mana tahu masa Bapak Ibu masih lanjut. Jangan berantem lah. Anak-anak nggak boleh berantem. Mana tahu masa Kembali keyakinan kelas. lanjut kan Pak Guru? Ya. Mana lengket kayak gitu? Harus menggapai kelulusan. Wih, ngeri ya. Oke. Iya, bukan gue ini. Siap. 2000. Udah, Bu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Oke. 9 loh Biring. Ini karena kamu merah berdua dia di sini rapat, ya kan? Oke. Kita coba apa yang maunya kita terhadap kelas. Menurut Ibu Biring hadir tepat waktu. Menurut Ibu Wina, Ibu Risa membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Ibu Linda harus tepat waktu juga. Oh, ini orang ini jodoh. Iya. Oke. Ibu Devi berkata buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kebersihan tadi ya. Oke. Pak Riko berkata murid itu harus disiplin dan bertanggung jawab. Ibu Johanna berkata mentaati peraturan dan tertib.
Oke. Ibu Era berkata rajin belajar dan disiplin. Oke. Ibu Irma melaksanakan piket. Ibu Kepala, anak-anak murid berhasil dalam menggapai cita-cita dan menggapai keberhasilan dalam kelulusan. Panjangnya. Panjang sekali. Yuk. Ibu boleh pinjam pulpennya? Kita buat dalam kalimat keyakinan universal. Ini sudah positif, nggak perlu lagi dipositifkan. Ya, keyakinan yang universal. Oke. Satu. Yang orang ini berdua ini harus datang tepat waktu. Ya, harus datang tepat waktu. Ibu Linda datang tepat waktu. Kira-kira dalam nilai-nilai kebajikan apa di situ? Datang tepat waktu. Mandiri. Mandirikah? Nih, Biring. Nih, mandiri ada, gotong royong ada, bernalar kritis ada. Mandiri. Oke. Berarti keyakinan kelas kita yang pertama harus mandiri. Oke. Kedua, Ibu Risa membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal. Apa ini yang keyakinan kelasnya nih? Bernalar kritis pun bisa, mandiri pun boleh. Bernalar kritis boleh, mandiri boleh. Karena mandiri sudah ada, kita tambahkan bernalar kritis. Oke. Yang ketiga, Ibu Depi katanya buanglah sampah pada tempatnya. Apa itu? Gotong royong. Oke, yang keempat, Pak Riko berkata murid disiplin dan bertanggung jawab. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Murid disiplin dan bertanggung jawab. Mandiri boleh, tapi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga boleh. Karena bertanggung jawab, pertanggungjawaban kita itu bukan hanya kepada dunia ini, tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa. Oke, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, Ibu Johana bilang mentaati peraturan dan tertib. Sama ya, beriman dan bertakwa, mandiri juga boleh di dalamnya. Oke, rajin belajar dan disiplin. Sama, beriman dan bertakwa juga, rajin belajar. Mandiri juga. Kreatif, boleh. Kreatif ya. Nih Bu. Oke. Ibu Irma melaksanakan piket. Apa di dalamnya? Kolaborasi. Oke. Terus Ibu Kepala, anak-anak murid berhasil dalam menggapai cita-cita, dalam menggapai keberhasilan dalam kelulusan. Ya, kolaborasi. Guru, murid, mandiri juga. Tapi juga harus inovatif lah. Ya kan? Biar dia lulus, menggapai itu harus inovatif. Oke. Nah, beginilah cara kita membuat keyakinan kelas. Dan ketika anak-anak kita tidak mengikuti satu aturan ini, contohnya, ketika anak kita tidak lupa mengerjakan PR, maka kita dapat melakukan restitusinya. Kita bisa katakan,
apa yang kita yakini tentang mengerjakan PR. Nah, ini kita harus jabarkan kepada anak-anak apa saja yang ada di dalamnya. Dan ini kita tetap lekatkan dia berdekatan. Sehingga anak-anak dapat melihat apa kemarin yang kutulis ya. Sehingga anak-anak bertanggung jawab untuk melakukan keyakinan kelas ini. Dan yang terakhir, kita bubuhkan tanda tangannya di sini. Tanda tangan murid dan guru. Mengatakan bahwa keyakinan kelas ini telah disetujui oleh seluruh warga sekolah. Jadi kita buat di sini warga kelas 3 telah menyetujui keyakinan kelas di atas. Yo, silahkan nanti ditanda tangan. Bapak Ibu guru, demikianlah pemaparan saya tentang disiplin positif dan sosialisasi pembuatan keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Wina. Tanya jawab sekali. Terima kasih untuk Win, Bapak Ibu guru. tanya jawab. Tanya jawab Wina. Merat minum. Enggak tahu aku. Tanya Mana videonya? buat aja 2. Iya, sebelum kita menutup acara, Ada kira-kira yang kita penting? ada buat sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang mau bertanya, silahkan bertanya kepada Bapak Haluman Simbolon. Belum mau tanya ya? Ada yang mau tanya? Belum jelas? Jelas materinya gitu tentang keyakinan kelas ini bisa ditanyakan kepada Bapak. Saya tanya, Bu. Iya, Ya, silahkan. Ibu Biring. Silakan Ibu Biring. Kalau nggak ini kan sama Ibu ini kan. Sama saya saja langsung. Oke. Ini Pak, itu kan berapa tadi keyakinan kelas Pak? Ada 7. Kalau kurang tak lewat Pak di situ. Boleh. Ini bukan menjadi patokan. Ini bukan menjadi patokan. Karena boleh nanti anak-anak dibuatnya saling menghargai. Maka kita masukkan toleransi ke dalamnya. Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Tapi jangan terlalu banyak agar anak-anak tidak lupa. Dikurangi bisa Pak. Dikurangi boleh. Yang penting merangkum semua kebutuhan anak. Karena ini Bapak Ibu termasuk kebutuhan anak kita di kelas. Apa yang dia butuhkan di kelas. Sehingga kebutuhan dia kita buat jadi nilai-nilai kebajikan kita. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Dia sekarang muridnya 20 tuh 20 suruh tulis semua. Yang seperti ini? Iya. Iya boleh Bu. Mereka akan aktif ketika Ibu membuat. Makanya dalam rancangan aksi nyata saya membuat ini adalah karton, kertas warna-warni dan spidol warna-warni. Ini untuk menarik minat anak untuk mengerjakannya. Kalau kita buat kertas putih dan pulpen hitam, anak-anak akan bosan setiap hari. Nah, ya. Keyakinan kelasnya nggak sampai 20 pun kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Yang penting semua kebutuhan anak-anak terakomodasi di dalam keyakinan kelas kita Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Sudah? Oke, kalau sudah, silahkan Ibu Wina. Kalau gitu kita tutup saja acara ini ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti acara Aksi nyata Bapak Haluman Simbolon, penerapan disiplin positif. penerapan disiplin positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian. Selamat siang. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruslinda Rita. Saya guru kelas 1 di SD 101855 Kutalin Baru. Setelah mengikuti penyebaran budaya positif Bapak Simbolon, saya akhirnya tahu bahwa ada 3 latar belakang motivasi perilaku manusia. Dan sebagai guru saya harus mampu menuntun murid untuk menumbuhkan motivasi intrinsik mereka agar murid dapat menghargai diri mereka serta menjadi orang dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Devi Lestari Barubangun. Saya guru kelas 4 di SD Negeri 101855 Kutalin Baru. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif dari Bapak Halomon Simbolon, akhirnya saya tahu tentang 5 posisi kontrol guru. Saya juga akhirnya menyadari bahwa selama ini saya sebagai guru mengambil posisi kontrol sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Dan ternyata memiliki efek negatif bagi perkembangan murid saya. Sebagai guru saya harusnya mengambil posisi kontrol manager, di mana saya menuntun murid untuk dapat menyadari kesalahannya dan mencari solusi dari masalahnya tersebut. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neti Rawati Berustepu SPD. Saya adalah Kepala Sekolah di SD Negeri 101855 Kutalin Baru. Saya senang mengikuti diseminasi budaya positif Pak Simbolon. Harapan saya seluruh warga sekolah, terutama guru dan kepala sekolah di SD Negeri 101855 ini dapat menerapkan budaya positif tersebut dalam proses menuntun pembelajaran murid kami agar mampu mengantarkan murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maju terus program pendidikan guru penggerak. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.